Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Febriana, NIM 2021005. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang ancaman sistem informasi akuntansi. Survei terbaru menunjukkan bahwa 67% perusahaan memiliki cabang keamanan. Lebih dari 45% ditargetkan berdasarkan kejahatan yang terorganisasi dan 60% dilaporkan merugikan secara finansial. Kemudian, ancaman sistem informasi akuntansi diantaranya yang pertama adalah bencana alam dan politik, seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris yang dapat menghancurkan suatu sistem informasi dan menyebabkan sebuah kegagalan bagi suatu perusahaan. Misalnya yang terjadi di World atau serangan di World Trade Center di New York City dan Federal Building di Oklahoma, di mana menghancurkan dan merusak semua sistem dalam bangunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesalahan perangkat lunak seperti buntuan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak. Lebih dari 50 juta orang di Northwest ditinggalkan tanpa daya ketika sistem pengendalian industri sebagian dari jaringan listrik yang gagal. Beberapa area benar-benar tanpa daya selama 4 hari. Dan kerusakan yang dihasilkan mendekati 10 juta. Kemudian yang ketiga ada tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personil yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Misalnya, pemrograman bank salah menghitung bunga untuk setiap bulan dan menggunakan 30 hari. Dan sebuah kesalahan yang ditemukan lebih dari 100.000 kelebihan bunga yang dibayarkan. Kemudian yang keempat adalah tindakan yang disengaja, seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase, merupakan tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Seperti dalam periode 3 tahun terakhir, jumlah jaringan yang mencurigakan meningkatkan 700%. Ini adanya penipuan atau fraud, di mana beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain, seperti kelegalan untuk tindakan yang dikatakan curang, maka harus ada yang pertama adanya pernyataan, representasi atau pengungkapan yang salah. Kemudian yang kedua adanya fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Kemudian yang ketiga adalah niat untuk menipu. Jadi seorang itu ada niatan untuk menipu. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana sifat ini adalah seseorang bergantung pada mispresentasi untuk mengambil sebuah tindakan. Kemudian terakhir adalah pencenderaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Kemudian adanya penyalahgunaan aset, di mana pencurian aset ini dicuri oleh suatu karyawan. Misalnya, manajer surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi kerja pertama menyadari bahwa reportnya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekening aktif dan kata sandi secara reguler, mencari file komputernya untuk informasi dan eksklusif. Kemudian adanya kecurangan pelaporan keuangan, di mana perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Dalam SAS nomor 99, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi sebuah penipuan atau Statement on Auditing Standards SAS nomor 99 yang efektif pada Desember 2002. SAS yang 99 ini mensyaratkan auditor untuk yang pertama memahami sebuah penipuan, kemudian mendiskusikan sebuah resiko, salah saji kecurangan yang material, kemudian ketiga memperoleh informasi, yang keempat mengidentifikasi, kemudian melakukan penilaian, kemudian melakukan respon resiko, kemudian mengevaluasi hasil pengujian audit mereka, mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan yang ada, kemudian menggabungkan fokus sebuah teknologi. Adanya ancaman ini kita bertanya-tanya, siapa yang melakukan, kemudian kenapa. Ternyata adanya segitiga penipuan, di mana segitiga ini adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang
memungkinkan mereka melakukan penipuan. Di antaranya, yang pertama adalah tekanan. Tekanan ini adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan. Misalnya, melakukan judi. Hal ini bisa melakukan atau dilakukan karena adanya sebuah tekanan dalam bekerja, seperti kinerja yang tidak diakui oleh perusahaan. Segitiga yang kedua adalah kesempatan, di mana kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi, seperti mengonversikan pencurian atau presentasi untuk melakukan keuntungan secara personal. Yang ketiga adalah rasionalisasi, di mana alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Misalnya, rasional yang paling sering tercakup adalah saya hanya meminjam, kita hanya meminjam, dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. Bagaimana mencegah dan mendeteksi sebuah penipuan dan penyalahgunaan? Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi dengan apa? Dengan menciptakan budaya organisasi yang integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Dengan apa? Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kendalian intern yang kuat. Meningkatkan metode pendeteksian. Dengan apa? Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan. Kemudian yang keempat, mengurangi kerugian penipuan. Dengan apa? Dengan menjaga sebuah asuransi yang memadai untuk menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.